Dengan membeli kaos Rumah Junior Spirit of Sharing, Bapak Ibu anak muda sudah membantu membangun sekolahan di Indonesia Timur. Dan satu hal lagi, di setiap kaos selalu ada barcode di mana Bapak Ibu teman-teman bisa mengajak teman-teman kalian berdonasi. Caranya mudah. Scan QR code berikut ini atau kunjungi www.rumahjunior.org. Setelah itu klik tombol donasi. Kemudian klik tombol donasi sekarang. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Oleh karena itu, beli dan share supaya pembangunan di Indonesia Timur cepat terlaksana. Salam peduli Indonesia. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri.
Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau telah memulai segala
yang baik dalamku, amin. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Panggil nama Yesus, Yesus, Kau telah memulai, amin Tuhan. Yes. Yang mulia dalamku, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari sama-sama angkat tanganmu, panggil nama Tuhan. Oh Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Oh Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan pujian dari awal. Panggil namanya, panggil nama Yesus, katakan. Yesus, Kau telah memulai, amin Tuhan, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga. Yesus, Kau telah memulai, Yesus, Kau telah memulai, oh, karya yang mulia dalamku, oh Yesus. Kau berikan hidup sebagai ganti dosa kami Tuhan. Karena kasih-Mu padaku, sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan, oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar angkat tanganmu sama-sama katakan sekarang kami memuji-Mu, oh Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Saya undang Bapak Saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Sekarang kami memuji-Mu, oh. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar
pujian, segala ucapan syukur hanya buat Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Boleh sama-sama ikutin gerakan singer. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, sebelah kiri dahulu Bapak Ibu Saudara. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Segala puji syukur hanya buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Sama-sama jemaat katakan, segala puji, amin. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Yang bersorak bersuka cita katakan, tinggikan nama Tuhan, amin. Boleh sama-sama sebelah kiri semuanya. Oh Yesus, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi sebelah kiri dulu, saya mau lihat. Belum kelihatan semua Bapak Saudara. Sekali lagi saya mau minta tolong Bapak Saudara sebelah kiri terlebih dahulu. Semuanya katakan soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sama-sama sekali katakan haleluya. 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 Sorakan haleluya. Haleluya. Saya mau lihat semua tangannya ke atas, boleh? Boleh semua tangan atas, kan dua-duanya mau dia naikkan ke atas. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu takkan hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun sekali lagi sama-sama katakan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. GMCC katakan, sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan kami. Dan mazmurku dia gunung batu
Tuhan. Kaulah dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh semua lambaikan tangannya ke atas dua-duanya. Saya mau dengar suara-suara katakan wuh. Katakan haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak buat namamu Tuhan. Kami mau bersyukur buat namamu Tuhan. Sekali lagi boleh sorak-sorak katakan wuh. Haleluya. Oh Yesus. Sama-sama sekali lagi angkat kedua tangan kita katakan kami mau selalu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. 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 Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu atas setiap kami. Mari sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara setiap kami. peliharaku. Kasih dan setiamu Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis
ku bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh mulut kami mengucap syukur sama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Bila kami merenungkan akan kebaikan demi kebaikan yang Kau beri bagi kami. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan Yesus. Musim demi musim kami boleh lewati Tuhan. Dan seringkali yang kami alami musim yang tidak enak Tuhan. Tetapi kami sampai hari ini tetap melihat di mana situasi tidak baik sekalipun. Selalu ada Tuhan di situ bersama dengan kami. Apa yang bisa kami lakukan hari ini Tuhan selain kami bersyukur dan bersyukur sama Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa baik Tuhan. Engkau luar biasa baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar pada hari ini, siang ini Tuhan, pujian penyembahan kami. Nyanyian pengucapan syukur kami menjadi persembahan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Kami tidak bisa membalas apapun dari yang Tuhan telah buat bagi kami. Yang bisa kami kerjakan Tuhan, kami mau tetap bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami ingin sekali lagi mempersembahkan apa yang bisa kami beri, yaitu hati, pikiran kami. Kalau tadi kami sudah mempersembahkan suara kami sama Tuhan, sekarang waktunya kami persembahkan hati, pikiran kami untuk tenang, duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk kami boleh mendengarkan Tuhan berbicara dan berkata-kata kepada kami. Engkau bajak hati kami Tuhan. Gemburkan hati kami. Supaya setiap benih daripada firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan itu jatuh di tempat tanah hati yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami melakukan firman yang Engkau akan bicarakan hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini kita sedang masuk dalam tema yang luar biasa. Di mana kita temanya adalah bicara tentang memasuki musim yang baru. Amin ya, memasuki sebuah musim yang baru. Dan dari gereja kita memang ada Pak Niko juga sebagai gembala sidang, dan ada satu pesan yang beliau sampaikan juga yang juga saya sampaikan kepada saudara hari ini sebagian, yaitu bahwa kita memasuki suatu tahun yang baru, di mana memang tahun baru Masehinya nanti masih tanggal 1 Januari, tapi kalau untuk Israel atau orang Ibrani mereka sudah merayakan tahun yang baru pada tanggal 15 kemarin, dan itu berlangsung untuk 1 tahun ke depan. Dan selalu di gereja kita bukan masalah cocok masalah angka gitu, tetapi sekali lagi setiap kalender Ibrani itu
setiap tulisan atau apapun itu selalu ada hal-hal yang rohani, pesan-pesan rohani di balik itu semua. Dan tahun ini saudara memasuki tahun 5784 ya, tahun 5784 di dalam kalender Ibrani. Dan di dalam 5784 itu kita selalu melihat dua angka yang terakhir, yaitu angka 80 dan juga angka yang keempat. Di mana angka 80 itu disebutnya sebagai pay. Pay itu ditulisnya digambarkan sebagai sebuah mulut gitu ya, yang lagi berseru, lagi terbuka untuk berbicara, itu adalah pay. Dan angka 4 di belakangnya adalah dalet gitu. Dalet itu bicara tirai atau pintu. Dan kalau zaman dulu dibilangnya nggak pintu tapi tutup tirai, karena di dalam Ibrani dulu kan orang nggak pakai rumah, pakainya kemah. Jadi gambar seperti sebuah kemah yang tutupnya itu digantung gitu. Kalau kita lihat sekarang ada hordeng di rumah kita, itu kan ada relnya besi, itu di bawahnya kan ada kainnya, itu bisa digeser-geser, dibuka dan ditutup. Itulah pengertian daripada dalet gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya betul bahwa di dalam pesan Tuhan kali ini, Tuhan ingin berbicara sesuatu tentang mulut dan juga tentang pintu. Perkataan kita bisa membuka pintu. Amin ya. Bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Tapi saya tidak akan bahas pintunya hari ini, mungkin lain kesempatan kalau ada saya akan bicara itu, tapi kita akan bicara dulu hari ini tentang betapa pentingnya yang namanya mulut. Yang ngerti katakan amin. Semua punya mulut. Kok itu aja yang punya? Bapak punya ya? Yang tengah punya mulut enggak? Punya, saya mau dengar, punya. Sebelah kiri saya punya mulut. Bagus, berarti kencang. Berarti mulutnya bisa terbuka dengan baik. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu di mana Tuhan mengajarkan betapa pentingnya mulut kita di hadapan Tuhan. Nah, saya ambil satu firman Tuhan, saudara, kalau Anda membawa Alkitab, mari kita buka sebentar di dalam Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Matius 21 ayatnya 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Nanti kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 18, kemudian ayat 19 saudara, kita akan bergantian sampai ayat 22 kita akan baca bersama-sama. Ya, Bapak Ibu sudah dapat, bilang amin kalau sudah. Kalau tidak bawa Alkitab di layar sana sudah ditampilkan, jadi kalau sudah tampil tolong bacanya yang keras supaya kita sama-sama bisa mendengar. Yang setuju bilang amin. Haleluya, mari kita baca firman Tuhan, perikopnya berjudul Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ayat 19 silakan. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Tuhan capak ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Ayat 22 bersama-sama 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Bapak Ibu, siapa di sini yang ingin mendapatkan jawaban doa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, sudah berdoa lama? Sudah? Sudah ya? Ada yang udah dapat jawabannya? Udah ada. Tapi ada yang belum? Ada ya, banyak yang belum ya. Saya juga ada doa yang belum jawab Tuhan, saya lagi nunggu, lagi dalam perjalanan. Ya, saya percaya masing-masing kita punya doa dan kita rindu Tuhan jawab doa kita. Gitu ya. Hanya masalahnya adalah firman Tuhan berkata seringkali ada gunung, ada pintu, ada penghalang yang membuat semua doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan. Dan gunung atau pintu itulah yang harus dipindah atau dibuka oleh kita. Dan kuncinya adalah dengan kata-kata perkataan kita.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca di dalam ayat firman Tuhan di sini, kita akan melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa di dalam mengajar anak-anaknya atau murid-muridnya untuk lebih lagi percaya sama Dia. Kalau kita melihat di sini saudara, ceritanya kan menarik. Tuhan Yesus itu kan datang dari luar kota mau masuk kembali ke Yerusalem saudara. Lalu di tengah jalan katanya Tuhan Yesus bilang dia lapar. Memang tidak aneh Tuhan Yesus lapar karena Tuhan Yesus adalah manusia juga. Tapi juga 100% Allah, secara manusia dia bisa lapar. Pertanyaan saya, kalau Tuhan Yesus lapar, apakah harus perlu nyari pohon ara untuk dapat makan? Tidak, bukan? Dia bisa bikin batu jadi roti, bisa. Kalau saya bisa bikin beras jadi nasi, bisa. Ya. Tapi Tuhan Yesus, saudaraku, tidak ada yang mustahil untuk hanya sekedar dapat makan. Tetapi yang menarik, kenapa dia menyimpang dari jalan begitu dia melihat pohon ara. Lalu berbelok ke situ dan mencari. Siapa tahu di pohon itu ketemu buahnya buah ara. Nah, buah ara itu manis, enak, di Israel itu enak. Kalau saudara pernah ke sana, saudara, itu buah enak banget. Ya. Tetapi yang menarik kalau saudara tahu di cerita yang lain yang mirip dengan ini, gitu dikatakan memang waktu itu nggak musimnya. Lawang nyari buah ara bukan musimnya, gimana bisa dapat buahnya, gitu kan? Secara logika kita nggak masuk akal. Masa Tuhan nggak tahu nggak musimnya kok nyari buah ara? Nah, saudara, dengan pertanyaan itu saya percaya betul bahwa Tuhan itu bukan hanya bicara masalah dapat buahnya atau tidak. Tetapi Tuhan ingin mengajar sesuatu kepada murid-muridnya. Yang ngerti katakan amin. Ya, mengajar siapa yang dicari? Murid-murid. Kalau bicara murid-murid siapa itu? Yang dulu 12 itu. Hah? Iya betul. Tapi sekarang siapa muridnya? Kita bilang saya muridnya Tuhan. Tuhan lagi mengajar sesuatu kepada muridnya, artinya dia mengajar sesuatu kepada kita. Di mana terkadang saudara, Tuhan untuk mengajar iman kita bertumbuh, Tuhan lakukan perkara yang rasanya kok gak masuk akal ya. Kok masa gak tahu sih begini, susah kok harus ada sih. Masa Tuhan gak sayang sama saya? Saya kan udah rajin gereja loh, udah rajin beribadah cari Tuhan. Kok persoalan makin banyak aja sih, Tuhan gak peduli ya sama aku. Ada gak kita yang suka tanya-tanya begitu sama Tuhan? Kok banyak banget sih Tuhan? Saya mau beritahu saudara. Tidak ada satu perkara pun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya tanpa rencana Tuhan di dalamnya. Amin. Karena Tuhan terus bekerja di dalam segala perkara untuk selalu mendatangkan kebaikan semata-mata bagi kita. Lewat kesulitan hidup, Tuhan kerja enggak? Tuhan kerja. Lewat berkat-berkat yang kita dapat, Tuhan bekerja enggak? Tuhan bekerja. Lewat peristiwa seperti ini yang tidak masuk akal aja, kira-kira Tuhan kerja enggak? Tuhan kerja. Saudara, yang menarik begitu sudah sampai ke pohon ara itu saudara, begitu dia lihat, buahnya tidak ada. Tuhan Yesus cuma bilang, mulai hari ini kamu gak akan berbuah lagi. Untuk selamanya gak akan berbuah. Yang menarik adalah apa yang terjadi saudara. Itu pohon, si pohon ara, tiba-tiba berubah. Bukan bentuknya jadi apa gitu, bukan. Tapi daunnya tiba-tiba kering, batangnya menjadi kering, dan dia layu dalam sekejap. Langsung habis. Oh, luar biasa ya. Kalau saudara ketemu Pak Mesriyadi, datang sebuah pohon, pohon, layu engkau, langsung layu, saudara langsung sembah saya pasti. Untung gak begitu saudara ya. Tapi Tuhan Yesus lakukan, baru ngomong aja langsung layu tuh pohon. Pertanyaan saya, kalau Tuhan mau, bisa gak sih gak ngomong kamu jangan berbuah gitu, bisa gak dia gak ngomong begitu? Atau dia balik kata-katanya, mulai hari ini kamu akan berbuah banyak, kira-kira bisa gak dia bikin begitu? Bisa. Dan saya yakin betul buahnya langsung muncul. Tapi Tuhan gak lakukan. Artinya memang Tuhan mau mengajar sesuatu gitu loh. Bahwa perkataan kita itu sangat menentukan. Amin. Pelajaran pertama dari cerita ini saudara, Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang penting. Yang pertama adalah begini saudara. Dia ingin memberitahu kepada kita
bahwa di dalam ucapan kita ini penuh dengan kuasa. Karena itu kita percaya ucapan adalah doa katanya. Setuju ya? Kalau ucapan adalah doa, maka bagaimana engkau berdoa? Pada waktu engkau berkata-kata, apa yang engkau katakan? Apa yang engkau ucapkan, maka itulah yang akan terjadi. Amin saudara? Tuhan sedang memberitahu kamu, hati-hati lu gunain mulutmu itu loh. Mulut kan kita kecil-kecil cabai rawit katanya. Kalau ngomong pedes nancep gitu ya. Udah ngerobekin orang, dikasih cabai, kasih garam lagi lukanya. Makin nyakitin. Itu mulut kita sering kali kayak begitu. Tuhan bilang hati-hati mulutmu. Karena di mulutmu itu ada kuasa. Saudara, kita lihat sebentar satu ayat juga bagus di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 sebentar. Amsal pasal 18 ayat 21. Tolong multimedia tampilkan di depan. Apa bunyinya di sana? Hidup dan mati dikuasai sama apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup mati kita ditentukan oleh ucapan. Oleh lidah kita ini. Kalau engkau mengucapkan yang baik, maka engkau akan mendapatkan yang baik. Kalau kita mengucapkan apa yang buruk, maka yang kita dapat adalah yang buruk. Jadi kalau kita saudara berucap berkata-kata sebagai orang percaya yang penuh dengan kuasa di mulut saudara, ingat jangan ngutuk. Jangan mengutuki orang atau siapapun itu. Karena apa yang kau ucapkan itu berbahaya sekali. Saudara, saya mau buktikan sama saudara. Suatu hari saudara, saya masih ingat sebelum saya menikah, ini cerita sudah lama gitu ya. Dulu kalau orang punya pacaran gitu, saya juga ngalami punya pacar saudara. Kalau jalan ya kan kalau boleh lama jalannya supaya jangan cepat sampai rumah. Bener. Ya saya masih ingat waktu itu masih jatuh cinta sama sekarang udah istri saya, dulu masih pacaran saudara. Istri saya kerja di Mangga 2 situ saudara. Jadi setiap sore-sore tuh dia pulang kerja, saya udah selesai kerja, saya jemput dia. Tapi karena waktu itu ya masih hidup sederhana gitu ya, naik motor lah ya, masih mendingan sih nggak jalan kaki waktu itu, udah punya motor. Jadi saya jemput dia sore-sore. Nah pulangnya ke Karanganyar. Nah, saudara tahu Karanganyar di mana? Bukan di Amerika, sudah di situ Pasar Baru belakang, ya kan? Nah supaya memotong jalan gak jauh, saya tuh pulangnya lewat itu tuh, yang rel kereta atas kan ada jalan dari arahnya Jayakarta sono tembus ke Mangga Besar. Ini saya cerita supaya saudara ngerti ya, ada jalan kecil, di sebelahnya itu ada got, betul ya, ada got kecil. Jadi kalau paham saya cerita ini untuk membuktikan ucapan itu berbahaya. Ya. Jadi jemput istri saya di Mangga 2, pulang naik motor, namanya orang pacaran jalannya pelan. Ketek. Udah sampai Jayakarta, mau belok ke tempat yang rel kereta itu, arah yang kali itu, yang ada got sebelah kiri kalau dari arah situ ya, belok situ. Tiba-tiba dari belakang begitu saya mau belok saudara, ada sepeda, bapak-bapak naik sepeda. Dia potong jalan, dia kepotin begini saudara. Saya kan ngeri, gitu kan. Kalau sampai sepeda nyusul saya, berarti memang saya lambat jalannya. Bener, serius, kalau saya naik motor kenceng dia nggak mungkin kesusul saya. Itu dia kepotin saya, Valentino Rossi dia kalah sama dia. Waduh sudah, rem gitu kan, dia langsung nikung ke dalam itu jalan saudara. Saya tuh belum nyampe tikungan, baru siap nikung. Saya bilang sama pacar saya, sekarang sudah jadi istri saya. Sayang. Itu orang kurang ajar ya. Masa main kepot-kepot potong aja. Mending terberhenti, maaf ya Pak. Enggak, cuma nengok doang dia langsung belok saudara. Hati saya kan dongkol kan. Wah ini kurang ajar. Saya bilang orang nih payah nih, masa enggak ngeliatin orang main belok ngomong. Saya bilang paling-paling depan juga nyungsep ntar. Saya bilang begitu loh, ini saya ngomong beneran. Saya bilang paling-paling juga di depan nyungsep. Saudara, ingat itu mau belokan ya. Saya belok dia udah duluan nih, udah saking kenceng dia belok saudara. Begitu saya belok ke dalam, nggak jauh tuh kurang lebih 10 meter dari pintu masuk sudah tahu dah arah situ. Di sebelah situ ada got sebelah kiri. Tiba-tiba banyak orang lari ke situ saudara, lari kucuk. Saya kan jadi pelan lagi, udah ada pelan tambah pelan lagi. Saya bilang, Pak, ada apa? Iya Pak, ada orang kecebur katanya. Hah? Yang mana? Itu kan begitu gua ngelihat saudara, ya ilah sepeda sama bapak-bapak yang tadi saudara masuk di dalam got. Saya bilang sama pacar saya, aduh, waktu itu saya udah kenal Tuhan, benar saya udah cinta Tuhan banget itu. Ya, saya bilang aduh Tuhan Yesus ampuni saya Tuhan. Mulut saya memang parah gitu ya. Dan saya memang gak kepengen dia nyungsupin, cuma saya ngomong aja begitu. Nyampe situ beneran loh, itu nyungsep saudara, masuk ke got saudara.
Dan saya itu bukan kebetulan, memang ada kuasa dalam mulut. Jadi saya belajar, itu satu pengalaman saya. Berbicara tentang mulut kita ini berkuasa menentukan hidup dan mati. Itu salah satu. Yang kedua saudara, kalau tadi Tuhan Yesus ngomong sama pohon aranya layu. Kalau saya ngomong sama pohon mangga saudara. Tapi saya nggak ngomong pohon mangganya layu. Kenapa saudara? Ini terjadi juga udah lama, tahun 2000-an. Ya waktu saya awal membentuk rumah tangga, jadi ceritanya sudah nikah ini, ya kan. Saya beli rumah sudah di Bekasi sana jauh. Nah kebetulan rumah itu memang sudah rumah lama, tapi saya beli gitu dan direnovasi bagus. Cuman masalahnya halamannya kosong. Cuma ada rumput-rumput gitu, lalu akhirnya diberesin, nggak ada pohon. Akhirnya saya bilang sama istri, wah kita perlu pohon nih, kayak rumahnya kan keren lah. Itu tapi bingung pohon apa. Saya lihat tetangga saya ya punya pohon semua macam-macam, ada yang bunga, ada yang pohon beneran, jambu apa. Saya bilang kita mau tanam apa ya? Nah kebetulan waktu itu saudara, di komplek itu dari pemerintah lagi nanamin pohon mangga sepanjang jalan. Ternyata pohon mangganya kelebihan saudara, bibitnya lebih, cangkokannya lebih. Lalu saya sama tetangga di gang, kita bagi-bagi minta sama petugasnya ya kita tanam di tempat kita masing-masing. Jadi saya dapat satu, tetangga saya juga dapat. Jadi kami nanam mangganya rame-rame, bareng-bareng gitu di rumah dia nanam, saya juga nanam di rumah saya. Nah, tanam punya tanam ya biasa namanya juga pohon ya kan memang udah tinggi kurang lebih mungkin setengah meteran lah udah jadi gitu. Cuman kan jauh dari kata berbuah namanya pohon masih segitu. Dirawat. Anda tahu gak kurang lebih sekitar 5 tahunan. Mungkin 3-4 tahun lah kurang lebih gitu ya. Saya minta Tuhan tolong berbuah. Kenapa saya minta Tuhan supaya mangga saya berbuah? Tetangga saya nanam bareng saya. Udah nikmatin buahnya, udah muncul buahnya. Rumah saya gak ada. Iya benar, saya tuh bilang Tuhan, minta berbuah dong, ini minta sama Tuhan berbuah dong. Ngarep-ngarep saya. Bukan ngarep kenapa-napa, capek nyapunya saudara. Tiap hari daun mangga kita sapu, lihat buah nggak ada saudara. Aduh gitu ya, tiap hari begitu. Bilang kapan yang berbuah? Saya bilang sama istri saya, kali-kali kalau batangnya kurang gede. Cara saya kalau saya di kampung saya, di kampung halaman saya tuh, kalau mau gedein pohon mangga pohon apa yang berbatang keras. Jangan toge ya, kalau toge atau cabai mati kalau ini. Ini yang batangnya keras pohon besar, mangga misalnya. Itu harus pakai pisau dilukain kulitnya, dicacah. Diluka-lukain. Itu biasanya hanya dalam waktu 6 bulan aja langsung membesar tuh. Karena mungkin dia nyembuhin yang lukanya itu. Jadi gede. Saya pikir kalau udah batangnya udah besar pasti gak lama lagi berbuah. Tunggu gak berbuah juga saudara. Wah saya bilang ini gimana ya. Saya teringat dengan ayat 21 daripada firman Tuhan ini. Berkata sama gunung-gunungnya pindah. Saya bilang siapa tahu itu bisa terjadi. Akhirnya saya bilang kita rubah yuk. Jangan ngarep-ngarep dong cuma minta Tuhan berbuah bro. Sekarang saya mau ucapin supaya mangganya berbuah. Saya masih ingat itu. Setiap buka pintu, mangga berbuah. Udah lama gue capek nyapu daun lu terus. Berbuah dong, berbuah dalam nama Yesus berbuah. Tumpang tangan begini. Udah kayak orang gila. Berbuah. Pokoknya supaya berbuah. Enggak sampai 1 bulan lu saudara. Itu tiba-tiba di pucuk paling atas dan bawah itu muncul bunga. Puji Tuhan, doa saya dijawab Tuhan. Berbunga itu pohon mangga saya. Tapi ditunggu begitu udah mulai muncul, tiba-tiba jatuh. Muncul, lah ini mah habis gitu ya. Muncul ngarap dapat buah, berbunga iya, tapi begitu tumbuh copot. Saya bilang sama istri, salah kali kita doa. Tapi ya jangan berhenti, tetap perkatakan berbuah jadi. Anda tahu apa yang terjadi? Dahan yang paling bawah, itu saya berdiri tuh kurang lebih segini. Itu dahan paling bawahnya segitu udah tingginya tuh. Ya, itu muncul sama yang di atas, bunganya banyak. Yang lain kiri kanan, tiba-tiba ketinggalan satu. Saya lupa, di sini saya nggak bawa HP sebenarnya. Saya di HP saya simpan fotonya, masih ingat itu tahun 2004-2005 itu. Bunganya muncul jadi buah, tapi ingat satu. Membuat saya tuh merasa terhibur juga sih. Tunggu, saya khawatir, waduh ini satu sebentar lagi copot nih 1 biji ini, udah tinggal 1 lagi ntar copot. Ternyata enggak saudara, doa saya dijawab Tuhan loh. Perkataan saya tuh enggak, tetap dia bertahan sampai matang. Begitu sudah puncaknya dia membesar saudara, saya lihat sama buah tetangga punya. Saya bilang sama istri saya, lu gak perlu iri sama tetangga. Dia punya buah 10, kita 1. Tapi berbandingannya 1:10 sama. Punya saya gede, 1 biji tapi. Yang lain untung kecil-kecil 10, jadi saya gak ngiri sama mereka walaupun saya punya 1. Saudara,
Dapat tuh, saya foto sambil pegang gini, kan pendek saya foto gitu. Kan ada tuh fotonya gede, saya nggak bawa sih. Pegang buahnya sampai serangkum begini. Gede, 1 biji tapi. Tapi itu menurut saya bukan kebetulan. Itu membuktikan perkataan saudara penuh dengan kuasa. Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Benar. Jadi apa yang saya maksudkan di sini saudara? Saudara, kalau engkau mau hidupmu berubah, kalau engkau mau keadaanmu berubah, kalau engkau mau pintu-pintu penghalang itu terbuka, gunung-gunung yang menghalangi terpindahkan, ingat kata-katamu apa? Orang boleh berkata mungkin penyakitmu gak bisa sembuh, tapi kalau engkau berkata begini, aku percaya kepada firman Tuhan, aku katakan sekarang dalam nama Yesus, sakit saya sembuh. Saya kasih tahu, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, ini bukan mengada-ngada, saya udah praktek. Satu hari sesakit batuk saudara, sebulan lebih gak bisa sembuh. Udah minum obat, memang saya waktu itu memang gak pergi dokter. Minum obat warung tapi biasalah, obat-obat batuk biasa. Batuk terus pagi, apalagi bangun pagi, aduh ini gatelnya minta ampun. Udah semua hal saya minum, OBH, batuk putih, batuk hitam udah saya minum. Saudara, enggak pulih, enggak sembuh. Tapi enggak pergi dokter, tahu enggak kenapa enggak pergi dokter? Waktu itu saya masih belum kerja, jadi mampunya beli yang ringan-ringan gitu. Jadi ya kita berdoa dia supaya yang ringan itu bisa dipakai Tuhan. Tapi waktu itu enggak, ternyata saya masih batuk. Akhirnya saya udah putus asa saudara, ini mau gawat ini. Akhirnya saya udah kesel saudara, saya ambil ember sampah kecil. Ember yang bekas es krim, Anda tahu yang bulat itu dilapisin plastik dalamnya. Saya udah enggak tahan, saking gatalnya ini, batuk terus enggak berhenti-berhenti. Saya cuma ingat ini tadi, saya duduk di kursi, saya rangkul itu ember sampah, ada plastik dalamnya. Saya cuma bilang begini, gue udah capek batuk terus. Sekarang di dalam nama Yesus, engkau batuk berhenti. Kamu diam, gatal. Terus makin gatal, makin saya tunjuk lagi, diam kamu sembuh dalam nama Yesus. Masih, saya tahan lagi, tiba-tiba saudara dari bawah ini naik, cuk. Kayak ada yang dorong keluar sini, naik ke tenggorokan sini. Gatalnya udah gak tahan saudara, saya tetap doa dalam nama Yesus, saya tumpang di dada saya, keluar kamu dalam nama Yesus. Saya gak tahu apa itu dari setan pengangat atau intinya gue mau sembuh batuknya gitu aja. Tiba-tiba begitu dalam nama Yesus terakhir itu langsung maaf ya, itu keluar segumpal dahak gede-gede jatuh ke dalam ember itu. Dan begitu saya selesai itu saudara, mohon maaf ini benar-benar luar biasa, langsung sembuh saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ngomong orang sakit bisa sembuh itu, coba luar praktekin dah. Kalau Anda susah tidur, saya praktekin sudah. Gak bisa tidur bukan karena gak mau tidur, otaknya gak mau tidur. Benar gak saudara? Orang gak mau tidur tuh bukan gak kepengen tidur, tapi otaknya kerja terus, jalan terus gak bisa tidur. Saya cuma begini, dalam nama Yesus sekarang kamu diem, tidur. Benar tidur, sudah praktekin. Mau penasaran coba ntar pulang yang susah tidur, coba balik praktekin hari ini. Dalam nama Yesus, tunjuk nih kepalamu bilang, ya otak di mana sih, di sini ya. Di sini dah, jangan sini dong, gak ada nih, sini. Dalam nama Yesus tidur, percayalah Anda bisa tidur. Serius. Itu pengalaman. Jadi sekali lagi, perkataan saudara menentukan mati dan hidupmu. Kalau mau diberkati, ucapkan yang positif. Amin. Kalau mau anak Anda pinter, jangan katain dia bodoh. Katain kamu pinter, kamu hebat, kamu baik. Saya berbaca tadi malam ada satu postingan di Instagram. Tapi saya gak sempat kasih ke multimedia, ada fotonya sempat saya screenshot. Ada seorang gadis Jepang namanya Kyoko. Ya, si Kyoko ini mukanya biasa-biasa saja, bahkan malah cenderung jelek, cewek tapi. Nah karena dia sendiri merasa bahwa dirinya jelek, gak enak dilihat dari pakai masker terus. Nah tetapi teman-temannya kasihan, karena anak ini jadi minder, malu gitu, si Kyoko ini jadi malu. Nah akhirnya mereka cari cara gimana ya supaya anak ini bisa percaya diri. Lalu akhirnya mereka sepakat tuh mengundang satu orang guru cowok ya, bantu ngajarin di sekolahan. Lalu selama 50 hari si guru ini nemenin si Kyoko. Ingat mereka gak jatuh cinta ya, jangan pikir jatuh cinta enggak. Si guru ini tugasnya ngapain? Memberikan kata-kata yang baik, kata-kata positif terhadap si anak perempuan ini. 50 hari loh. Dia omongin begitu ini, kamu cakep walaupun jawabannya salah, pinter kamu, bagus kamu cantik kamu. Dipuji terus saudara. 50 hari, tadi ada di HP saya itu, fotonya bener saya kaget loh. Berubah loh. Mukanya jadi bersinar, jadi ya dari jelek jadi cakep. Gitu. Dan itu gak dipastikan klinik mana, gak ada. Cuma dia udah dipuji, disanjung aja jadi cakep. Amin.
Belum amin, orang belum jawab lagi. Saudara yang laki, mana laki-laki di sini yang merasa dirimu kurang ganteng? Ada? Ayo mulai hari ini perkatakan kalau orang lain gak ada muji dirimu, puji dirimu sendiri. Ya, aku ganteng. Amin yang laki-laki, percayalah engkau akan jadi ganteng. Serius, minimal dari sisi pandanganmu sendiri kau ganteng. Minimal, itu minimal udah. Ya kan? Yang perempuan juga sama, kalau engkau merasa aku kurang cantik, udah mulai keriput. Istri saya lebih lucu saudara, kemarin tiba-tiba, Pi ini lihat tuh buka mami, ada keriput gak? Saya bilang kagak ada, bagus. Dia pergi facial, gimana Pi udah bersih belum? Udah. Untuk apa? Supaya benar-benar dia cantik gitu ya, dia senang banget gitu. Jadi orang ternyata kalau sering dipuji tuh jadi cantik, walaupun kalian awalnya gak cantik jadi cantik. Tapi kalau nggak ada yang muji, sekali lagi pujilah dirimu sendiri. Minimal engkau yang lihat kau dirimu cantik. Itu dulu minimal. Ya. Tapi intinya saya sangat yakin percaya perkataan mengubah segala sesuatu. Amin. Anak bodoh jadi pinter. Ya kalau engkau ucapkan dia pinter. Ingat kalau yang lahir di tahun 70-an 80-an ada Bapak Tino Sidin. Tahu Tino Sidin, guru lukis yang selalu tampil di TPRI. Kalau dikirimin lukisan anak-anak ke sana, Tino Sidin lihat. Gimana dia ngomongnya? Bagus. Kalau gua lihat saudara, elah itu kagak jelas gambarnya apa. Kayak Indomie digulung-gulung gak jelas, tapi Tino Sidin bilang cakep, bagus. Nah itu rahasia guru tuh begitu saudara. Anaknya yang jadi gak percaya diri jadi percaya diri. Kenapa? Karena selalu dibilang oke. Setuju? Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi hari ini Tuhan lagi ngajar, jaga lidah dan mulut saudara. Perkataanmu, pay tadi, hati-hati. Ya, jangan sampai salah. Ya, jangan ngutukin orang dan sebagainya, tapi memberkati orang. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua apa yang Tuhan mau sampaikan, yaitu di dalam ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Apa itu percaya dan tidak bimbang? Itu bicara iman. Amin. Kau harus punya iman. Dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada apa? Gunung ini. Dikatakan di situ berkata. Ya, berkata kepada gunung ini pindah dari sini ke sana, maka gunung itu pindah. Tetapi ada dua hal yang penting. Yang pertama imannya harus ada. Jangan goyah. Tapi iman gak cukup kalau tidak diucapkan. Karena firman Tuhan, kitab Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan mati. Salah satu perbuatannya mungkin kalau yang mungkin sakit gitu ya, perbuatannya ya jangan minum obat misalnya begitu. Karena beriman, wah percaya sembuh, itu salah satu bagian juga. Tetapi yang ini juga salah satu perbuatan juga di dalam perkataan. Kita berkata artinya apa? Kita sedang mengaktifkan iman kita. Supaya apa yang kita percayai itu bisa jadi nyata. Apa yang kita percayai itu bisa terjadi. Kalau orang berkata kau sakit gak bisa sembuh, pada waktu engkau beriman dan engkau berkata aku sembuh di dalam nama Yesus. Artinya engkau sedang memperkatakan perkataan iman. Kalau Alkitab berkata itulah firman iman namanya. Jadi iman harus diperkatakan, maka itu akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terkadang saudara dalam hidup ini, kita ini suka iman berbohong kalau menurut saya, maka saya seringkali protes. Kalau saya tahu seseorang, maaf kata dia kerja atau dia punya usaha, saya tahu usahanya sepi, saya udah tahu usahanya sepi, saya selalu tanya kadang-kadang, gimana usahamu? Tahu gak jawabnya sebagai orang Kristen? Saya tahu sangat rohani jawaban, tapi menurut saya jangan jawabnya begini. Usaha saya rame, usaha saya lancar. Kenapa dia beriman bahwa usahanya rame dan lancar? Tapi faktanya sepi. Saudara saya mau kasih tahu saudara, iman tidak berarti menyangkal keadaan, kenyataan. Iman itu bicara kenyataan mah tetap ada. Tapi kepercayaanmu lebih besar daripada fakta yang ada di depan mata kita. Amin. Jadi kalau Anda ditanya gimana usahanya, bilang iya betul sepi.
Tapi, nah jangan berhenti di sepi. Tapi, saya percaya bahwa usaha saya akan ditolong Tuhan untuk bangkit lagi. Itu iman namanya. Amin. Kita nggak cuma pura-pura, seolah tidak ada sakit. Padahal engkau sakit. Orang tahu lu sakit kok. Tapi bilang enggak, gue gak sakit kok. Lu gimana gak sakit, lu batuk-batuk depan gua. Lu bilang gak sakit. Bener saya sakit Pak, tapi saya percaya Tuhan mampu sembuhin saya. Itu iman. Ya. Setuju? Ya, iman bekerja perkatakan. Karena itu penting hari ini saudara ucapin kata-kata ini. Ya, belajar. Ucapkan yang positif terhadap diri Anda, terhadap keadaanmu, terhadap anak-anakmu, terhadap pekerjaanmu. Ucapkan yang positif. Punya bos cerewet, lu jangan bilang besok lu stroke lu bos. Saya mau kasih tahu nanti benar stroke bos saudara. Bilang Tuhan Yesus, saya mau katakan dalam nama Yesus, bos saya bertobat mulutnya. Biarin nanti cara Tuhan ngoncinya kayak gimana terserah Tuhan dah. Kan gitu ya, tapi ucapkan yang positif. Bos saya hatinya baik dan sebagainya. Itu akan merubah keadaan kalau engkau mengucapkan perkataan-perkataan iman. Yang setuju bilang amin. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, kita tidak akan praktek macam-macam hari ini. Saya cuma mengajak Anda, kalau ya selama ini sudah doa, kayaknya belum ada perubahan. Mungkin engkau kurang berucap, kurang berkata-kata perkataan iman terhadap keadaanmu. Saudara nanti bilang, apapun persoalan kalau engkau sakit ya tunjuk sama penyakitmu. Engkau sembuh, bisul sembuh. Jerawat sembuh, bilang dalam nama Yesus. Gitu aja. Ya kalau hal yang lain ucapin aja. Pekerjaan sepi bilang rame. Aku berdoa dalam nama Yesus usaha saya bangkit lagi dan rame. Setuju bilang gitu? Mau ya praktek sederhana tapi kadang-kadang kita lupa ya. Tapi hari ini gak boleh lupa. Mulai hari ini harus diingat. Kalau engkau mau pintu mau dibuka, gunung-gunung penghalang dipindah. Mulai belajar berucap berkata-kata yang baik. Mari bangkit berdiri bersama-sama yuk. Haleluya. Tundukkan kepala saudara di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku ya Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bapak Ibu, PL Singer akan menyanyikan pujian ini. Tapi sekarang saya minta saudara ayo belajar melakukan firman yang sederhana ini. Mari masing-masing sekarang tutup kata saudara. Ambil tangan dan jarimu tunjuk kepada keadaan. Kalau engkau fisik ya, kalau engkau tidak fisik gak perlu tunjuk. Tapi badan sakit atau apapun hari ini. Termasuk dompet kering boleh tunjuk dompet juga gak apa-apa. Serius saya percaya Tuhan bisa isi kok. Jangan khawatir, Tuhan bisa berkati. Cuman perkatakan aja dompet saya diisi Tuhan. Ya diberkati Tuhan. Amin saudara. Ya ayo Singernya nyanyi, Bayan nyanyi. Kita doa ya. Sikaralabalabala. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Jadi lawatan. Sepanjang hari ku beri tubuh yang sakit dari umatmu dijamah Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus. Terus doa. Haleluya Yesus. Mulutku penuh. Engkau dengar setiap doa anak-anakmu ya Tuhan. Mereka berseru sama Tuhan. Mereka mendeklar kata-kata positif atas hidup mereka. Keadaan pasti berubah Tuhan. Amin, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan kepadamu ya Allahku. Bapak Ibu engkau yang butuh didoakan untuk dukung doa, taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dada yang mau butuhkan dukungan doa. Tuhan engkau melihat setiap tangan yang telah taruh di depan. Di dada mereka masing-masing. Mereka butuh ditolong Tuhan. Engkau telah lama melihat mereka berdoa.
Tapi mungkin seringkali doa itu terhalang karena ucapan kami tidak menunjukkan iman kami. Kami menyangkal dari apa yang kami doakan. Kalau lihat khawatir kami jadi cemas, lihat keadaan kami jadi khawatir, berkata mana mungkin baik, mana mungkin bisa, mana mungkin tahun depan baik. Hari ini Tuhan kami mau katakan tahun depan akan jauh lebih baik. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan telah menolong saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak sebentar kami akan berpisah di tempat ini Tuhan. Kira Kau jaga dalam setiap perjalanan kami pulang Bapak. Dan tibakan kami di tempat tujuan dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapak. Sebelum kami pulang kami rindu untuk menerima berkat yang berasal pada Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah. Dan penyertaan tunggal Yesus Kristus akan menyertai kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan permai. Mari sama-sama kita ucapkan amin.